Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik adik-adik. Sebelumnya, apakah dari adik-adik sekalian sudah ada yang mengenal kakak? Belum. Ya, oke. Jadi pertama-tama kakak akan memperkenalkan diri kakak terlebih dahulu ya adik-adik. Perkenalkan, nama kakak Indriani. Karena kakak belum mengenali kalian, sebentar kakak akan melakukan absen agar kakak dan adik-adik bisa saling mengenal. Baik, Kak. Ya, oke. Selanjutnya, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya pertama-tama kita membaca doa terlebih dahulu. Baik, Bu. Saya memberikan kesempatan untuk ketua kelas untuk menyiapkan teman-temannya. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, oke. Selanjutnya kakak akan mengabsen. Baik, Kak. Dengarkan namanya ya adik-adik. Rita. Hadir, Kak. Suci. Hadir, Kak. Nita. Hadir, Kak. Andini. Alpa, Kak. Sudah berapa hari nih Andini tidak masuk ya adik-adik? Ini kenapa sudah berapa hari tidak masuk? Saya juga kurang tahu, Kak. Oke, lanjut ya. Ya. Cinta. Hadir, Kak. Ya, oke. Nah, oke, selanjutnya kakak akan membahas mengenai tujuan pembelajaran ya adik-adik. Ya, Kak. Oke, ini adalah tujuan pembelajaran kita. Yang pertama yaitu siswa mampu menjelaskan proses metamorfosis pada makhluk hidup. Oke, selanjutnya di sini kakak akan menjelaskan mengenai pengertian dari hidup
pada hewan. Daur hidup pada hewan adalah suatu proses perubahan bentuk tubuh suatu hewan sepanjang hidupnya. Proses daur hidup hewan dimulai dari masih dalam bentuk telur hingga dewasa. Nah, itulah pengertian dari daur hidup pada hewan. Adapun perubahan bentuk tubuh pada hewan diakibatkan oleh pertumbuhan sel yang terjadi seiring berjalannya waktu. Cepat lambatnya pertumbuhan pada hewan bisa dipengaruhi oleh banyaknya makanan yang hewan makan oleh hewan tersebut. Jadi, jika kita lihat dari bentuk tubuhnya hewan, ia mempunyai dua bentuk daur hidup, yaitu yang pertama daur hidup dengan metamorfosis dan daur hidup tanpa metamorfosis. Ya, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian dari daur hidup hewan dengan metamorfosis. Daur hidup dengan metamorfosis yaitu proses perubahan bentuk hewan secara bertahap yang dimulai dari kelahiran atau penetasan sampai dewasa. Ya. Terdapat metamorfosis pada hewan terdiri menjadi dua bagian. Di antaranya yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Di sini kakak akan menjelaskan mengenai pengertian metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna adalah suatu bentuk metamorfosis di mana hewan mengalami 4 tahap proses daur hidup. Di antaranya yaitu telur, kedua larva, ketiga kepompong atau pupa, keempat yaitu nimfa, dan kelima imago atau dewasa. Itulah tadi 4 tahap proses daur hidup. Selanjutnya kakak akan menjelaskan pengertian dari masing-masing tahap tersebut. Tahap pertama yaitu telur. Telur adalah suatu yang dihasilkan oleh hewan dari proses perkembangbiakan untuk menjaga kelangsungan populasinya. Yang kedua yaitu larva. Larva merupakan suatu bentuk muda dari hewan setelah menetas dari telurnya. Selanjutnya yaitu kepompong atau pupa. Kepompong atau pupa adalah suatu tahapan hewan dari larva menuju dewasa. Daur hidup hewan ini yang tidak mengalami tahapan pupa adalah hewan berbadan dan hewan dari jenis selain kupu-kupu. Selanjutnya yaitu nimfa. Nimfa merupakan proses tahapan metamorfosis di mana hewan dalam keadaan baru tumbuh tapi sudah menyerupai bentuk dewasanya. Selanjutnya pengertian dari tahap imago atau dewasa adalah tahapan akhir pada proses metamorfosis hewan, di mana pada fase ini hewan tersebut sudah menjadi dewasa dan telah memiliki alat reproduksi sempurna dan siap untuk berkembang biak. Nah, itulah tadi pengertian dari 4 tahap dalam proses daur hidup pada hewan.
Selanjutnya, kakak akan membahas mengenai contoh metamorfosis sempurna. Yang pertama di sini yaitu dari hidup pada kupu-kupu. Saya akan menunjukkan proses dari hidup pada kupu-kupu. Dari hidup pada kupu-kupu yang pertama dia berbentuk telur. Kemudian dia menjadi ulat atau larva. Kemudian kepompong atau pupa. Selanjutnya dia akan menjadi kupu-kupu muda. Setelah dia berbentuk kupu-kupu muda, dia akan menjadi kupu-kupu dewasa. Selanjutnya, ini pada kupu-kupu ya adik-adik. Contoh kedua yaitu pada nyamuk. Dari hidup pada nyamuk, dia awal mulanya sebagai telur. Selanjutnya dia membentuk larva atau jentik-jentik. Selanjutnya jadi pupa. Setelah pupa dia akan menjadi nyamuk muda. Setelah itu dia akan menjadi nyamuk dewasa. Selanjutnya pada katak. Proses dari hidup pada katak, pertama-tama dia berbentuk telur juga ya adik-adik. Setelah telur, kecebong. Selanjutnya katak berekor. Setelah itu katak muda.
dan menjadi katak dewasa. Itu adalah contoh dari hidup metamorfosis sempurna. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai pengertian dari metamorfosis tidak sempurna, di mana ia adalah suatu daur hidup dua hewan, di mana hewan tersebut mengalami 3 tahap perubahan saja, yaitu dari telur berubah menjadi nimfa atau larva, dan kemudian tumbuh menjadi dewasa. Contohnya yaitu kecoa, ayam, dan kucing. Di sini saya akan menjelaskan tahap-tahap daur hidup pada kecoa, ayam, dan kucing. Langsung adik-adik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh metamorfosis tidak sempurna. Di mana dia hanya memiliki 3 tahap saja. Yang pertama dia bertelur, selanjutnya dia menjadi nimfa atau larva, dan menjadi dewasa. Contoh satu yaitu kecoa. Pertama dia sebagai telur, selanjutnya nimfa, selanjutnya menjadi kecoa muda. Dan menjadi kecoa dewasa. Daur hidup hewan tanpa metamorfosis adalah daur hidup yang biasanya tidak terdapat tahapan proses hewan menjadi larva atau pupa. Di sini saya akan menjelaskan contoh hewan tanpa metamorfosis, itu pada ayam. Dia pertama-tama telur, selanjutnya ayam muda, kemudian menjadi ayam dewasa. Selanjutnya pada kucing. Dia pertama-tama sebagai anak kucing, selanjutnya jadi kucing muda,
dan menjadi kucing dewasa. Itulah contoh dari hewan tanpa metamorfosis. Oh iya, tadi kakak merupakan satu contoh metamorfosis sempurna ya adik-adik. Di sini kakak akan memperlihatkan medianya seperti ini. Ya, di sini adalah contoh daur hidup hewan yaitu pada kumbang. Pertama-tama dia sebagai telur, kemudian ulat kecil, kemudian menjadi ulat dewasa. Setelah menjadi ulat dewasa, dia akan menjadi kepompong seperti ini. Selanjutnya dia akan menjadi calon kumbang. Setelah menjadi calon kumbang, dia akan menjadi kumbang muda. Setelah itu dia menjadi kumbang dewasa. Nah, apakah sudah dimengerti dari media pembelajaran yang kakak bawakan? Sudah, Kak. Ya. Jadi adik-adikku sekalian bisa membedakan di mana daur hidup metamorfosis sempurna dan daur hidup metamorfosis tidak sempurna ya adik-adik? Iya, Kak. Ya. Apakah dari adik-adikku sekalian ada yang bisa menjelaskan perbedaan antara daur hidup pada metamorfosis sempurna dan daur hidup metamorfosis tidak sempurna? Tidak, Kak, belum bisa. Jadi kalian baru mengetahui perbedaan antara di mana yang dinamakan daur hidup metamorfosis sempurna dan di mana daur hidup metamorfosis tidak sempurna. Oke, baik. Di sini kakak akan menjelaskan kembali mengenai pengertian daur hidup metamorfosis sempurna dan daur hidup metamorfosis tidak sempurna, agar adik-adik bisa memahami yang mana metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Metamorfosis sempurna adalah suatu bentuk metamorfosis di mana hewan mengalami 4 tahap proses daur hidup. Di mana tadi kakak sudah menjelaskan. Yang pertama yaitu dia sebagai telur, yang kedua dia sebagai larva, yang ketiga kepompong atau pupa, yang keempat adalah nimfa, dan yang selanjutnya tadi selanjutnya, kalau metamorfosis tidak sempurna, dia adalah suatu daur hidup dua hewan di mana ulat tersebut mengalami 3 tahap saja. Yang pertama dia bertelur, terus dia berubah menjadi nimfa atau pupa dan menjadi dewasa. Nah, jadi adik-adikku sekalian bisa membedakan di mana yang namanya daur hidup metamorfosis sempurna dan di mana daur hidup metamorfosis tidak sempurna. Kak, saya mau tanya tentang metamorfosis sempurna dengan tidak sempurna. Itu bagaimana ya, Kak? Maksudnya? Tadi kan saya masih kurang paham untuk pengertian metamorfosis sempurna sama metamorfosis tidak sempurna itu bagaimana ya? Oh, oke. Saya akan jelaskan kembali ya. Untuk teman-teman yang lain mohon didengarkan apa yang saya jelaskan agar kakak tidak mengulangi lagi ya. Iya, Kak. Ya. Jadi masih bingung dengan pengertian metamorfosis sempurna dan tidak sempurna? Iya, Kak, masih bingung. Iya. Oke. Metamorfosis sempurna dia adalah suatu bentuk metamorfosis di mana hewan mengalami hanya 4 tahap metamorfosis saja. Sedangkan kalau metamorfosis tidak sempurna
untuk mempersingkat saja untuk kalian mudah memahami, kalau sempurna itu hanya 4 tahap saja, sedangkan metamorfosis tidak sempurna itu terdiri dari 3 tahap saja. Ya, apakah adik sudah mengerti dengan penjelasan yang kakak jelaskan? Sudah, Kak. Ya, oke. Ya, oke. Itulah tadi materi pembelajaran yang kita bahas mengenai daur hidup pada hewan. Selanjutnya kakak akan menyimpulkan materi yang kakak bawakan tadi. Ya. Kesimpulannya yaitu daur hidup yang mengalami metamorfosis dan yang tidak mengalami metamorfosis, dan daur hidup hewan masih dibagi menjadi 2 bagian, yaitu metamorfosis sederhana dan metamorfosis tidak sempurna. Nah, itulah kesimpulan dari materi yang kakak bawakan tadi. Apakah dari kesimpulan yang kakak bawakan adik-adikku sekalian mengerti atau tidak? Sudah mengerti, Kak. Ya, oke. Selanjutnya kakak akan memberikan tugas ya adik-adik. Kakak tugaskan kepada adik-adik berikan contoh. Kalau bisa ditulis ya adik-adik. Ya, Kak. Ya, kakak akan bacakan soalnya. Nomor 1, berikan contoh metamorfosis sempurna minimal 2. Sedangkan contoh metamorfosis tidak sempurna berikan 3 saja, 3 contoh saja. Nah, selanjutnya tugas yang kakak berikan ini, kan tadi mumpung juga ada yang yang tidak mengikuti pelajaran kakak hari ini, nanti diberi informasi untuk mengerjakan tugas yang kakak berikan. Tugas ini nanti dikumpul minggu depan. Ya, Kak. Oke. Ya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, apakah dari adik-adik sekalian ada yang bisa menjelaskan materi yang kakak bawakan tadi mengenai metamorfosis pada hewan? Saya, Kak. Ya, oke. Silahkan jelaskan apa yang kamu pahami mengenai materi metamorfosis daur hidup pada hewan. Iya, oke. Jelaskan apa yang kamu ketahui mengenai daur hidup metamorfosis pada hewan. Suatu proses perkembangan biologi pada hewan yang melibatkan perubahan penampilan fisik dan struktur setelah kelahiran atau penetasan. Perubahan fisik itu terjadi akibat pertumbuhan dan diferensiasi sel yang secara radikal berbeda. Ya, apakah dari pengertian tersebut kamu bisa memberikan contoh terserah dari mana saja, dari metamorfosis sempurnakah atau metamorfosis tidak sempurna? Bisa, Bu? Ya, oke. Ya. Ya, saya akan menjelaskan tentang metamorfosis tidak sempurna. Yaitu pada belalang. Yang pertama yaitu telur. Setelah itu menjadi limfa. Setelah menjadi limfa, maka akan menjadi imago atau belalang dewasa. Imago atau belalang dewasa.
Terima kasih. Ya, terima kasih sudah memberikan contoh dari metamorfosis tidak sempurna. Saya kira dari adik sekalian sudah paham di mana yang dinamakan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Iya, Kak. Ya, kita akhiri pembelajaran hari ini. Saya persilakan kepada ketua kelasnya untuk menyiapkan. Baik, Kak. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, sampai situ saja ya adik-adik. Ya, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.